Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kebijaksanaan filsafat kuno dapat meningkatkan hubungan modern, terutama dalam hal menggoda, karena batasan usia semakin kabur di masyarakat saat ini? Seni menggoda tetap menjadi tarian abadi, di mana kepercayaan diri, humor, dan minat yang tulus dapat menciptakan percikan api antar generasi. Bagi pria yang lebih tua yang ingin berinteraksi dengan wanita yang lebih muda, merangkul prinsip-prinsip stoikisme dapat memberikan bukan hanya kerangka kerja untuk interaksi yang saling menghormati, tetapi juga jalan menuju hubungan yang bermakna. Mari kita jelajahi 7 cara mudah, namun berdampak untuk menjembatani kesenjangan usia dan menggoda dengan anggun dan otentik. Pertama, kepercayaan diri tanpa kesombongan. Kepercayaan diri adalah sifat yang ampuh, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan dan langsung merasakan perubahan energi saat seseorang memancarkan rasa percaya diri. Inilah keajaiban kepercayaan diri, tetapi penting untuk diingat bahwa ada garis tipis antara percaya diri dan terlihat sombong. Jadi, apa artinya percaya diri tanpa membual? Itu dimulai dengan merangkul pengalaman hidup Anda. Pria yang lebih tua memiliki banyak cerita, pelajaran yang dipetik, dan wawasan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kepercayaan diri semacam ini bukan tentang membual atau pamer, tetapi tentang merasa aman dengan siapa diri Anda. Masuklah ke dalam percakapan dengan hati dan pikiran terbuka. Anda secara alami akan menarik orang lain kepada Anda. Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang menekankan kekuatan batin dan pemikiran rasional, mengajarkan kita nilai kerendahan hati. Filosofi ini mendorong kita untuk mengenali nilai diri kita tanpa perlu menyaingi orang-orang di sekitar kita. Alih-alih mencoba membuat seseorang terkesan dengan kisah atau pencapaian besar, fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Bersikap tulus dapat menyampaikan kepercayaan diri dengan menjaga postur tubuh yang baik, melakukan kontak mata, dan terlibat dalam percakapan dengan antusias. Bagikan pengalaman Anda dengan cara yang mengundang rasa ingin tahu daripada persaingan. Misalnya ketika membahas hobi atau minat, ungkapkan gairah Anda tanpa meremehkan perspektif orang lain. Ajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda menghargai pemikiran dan pendapatnya, yang pada gilirannya juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Ingat, kepercayaan diri itu menular. Ketika Anda memancarkan keyakinan diri, itu menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Pertukaran timbal balik ini memupuk hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan pengertian, bukan persaingan. Percaya diri tanpa kesombongan adalah tentang merayakan siapa diri Anda sambil menghargai orang lain apa adanya. Jadi, biarkan kepercayaan diri Anda bersinar, tetapi selalu seimbangkan dengan kebaikan dan kerendahan hati. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya akan menarik perhatian, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana hubungan yang tulus dapat berkembang. 2 hal penting, mendengarkan aktif. Pernahkah Anda berada dalam percakapan di mana rasanya orang lain hanya menunggu giliran untuk berbicara? Frustrasi, bukan? Mendengarkan aktif di sisi lain adalah bahan ajaib yang mengubah obrolan sederhana menjadi koneksi yang bermakna. Ini bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi tentang terlibat dengan mereka, memahami esensi mereka, dan menunjukkan minat yang tulus pada apa yang dikatakan orang lain. Jadi, apa artinya menjadi pendengar aktif? Pertama dan terpenting, itu membutuhkan perhatian penuh Anda. Singkirkan gangguan seperti ponsel atau gadget lainnya. Sebaliknya, fokuslah pada orang di depan Anda, pertahankan kontak mata, dan sesekali mengangguk untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti. Tindakan sederhana untuk hadir ini dapat membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Selanjutnya, ajukan pertanyaan terbuka. Jenis pertanyaan ini mendorongnya untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Misalnya, alih-alih bertanya, apakah Anda menyukai film itu? Cobalah, apa pendapat Anda tentang pilihan karakter utama? Ini mendorong percakapan yang lebih dalam dan menunjukkan bahwa Anda tertarik pada perspektifnya. Ingat, orang suka berbicara tentang gairah dan pengalaman mereka, jadi beri dia ruang untuk melakukan hal itu. Mendengarkan juga berarti memperhatikan isyarat nonverbal. Perhatikan bahasa tubuhnya, ekspresi wajah,
dan nada suaranya. Sinyal-sinyal halus ini dapat memberikan wawasan tentang perasaan dan pikirannya. Merefleksikan apa yang dia bagikan dapat memperdalam percakapan. Jika dia menyebutkan hobi favoritnya, Anda bisa mengatakan, "Kedengarannya menarik. Bagaimana kamu bisa menekuni itu?" Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi benar-benar tertarik pada ceritanya. Selain itu, jangan takut untuk berbagi pikiran Anda juga, tetapi tetaplah seimbang. Mendengarkan secara aktif adalah tentang menciptakan dialog, bukan monolog. Saat Anda merespons, rujuk kembali pada sesuatu yang dia katakan untuk menunjukkan bahwa Anda telah memperhatikan. Ini membangun jembatan koneksi, membuat percakapan terasa lebih seperti tarian daripada kompetisi. Menjadi pendengar aktif adalah cara ampuh untuk menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Ini menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan, sehingga memudahkan Anda berdua untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Jadi lain kali Anda menggoda atau terlibat dalam percakapan, ingatlah untuk mendengarkan secara aktif. Anda tidak hanya akan membuat kesan yang abadi, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang bermakna yang dipenuhi dengan pengertian dan rasa hormat. 3. Pujian halus. Pujian seperti hadiah kecil yang kita berikan kepada orang lain. Dan jika dilakukan dengan benar, pujian dapat mencerahkan hari seseorang dan menciptakan hubungan yang hangat. Namun ada seni khusus dalam memberikan pujian yang terasa. Berikan pujian yang tulus dan bijaksana, alih-alih terlalu fokus pada penampilan fisik. Cobalah untuk menggali lebih dalam dan menyoroti kualitas yang benar-benar penting. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai stoikisme, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda menghargai orang tersebut apa adanya. Bayangkan Anda sedang mengobrol dengan seseorang yang baru, dan Anda memperhatikan perspektif uniknya tentang suatu topik atau selera humornya yang cerdas. Alih-alih hanya mengatakan, "Kamu cantik," cobalah mengatakan, "Aku sangat mengagumi caramu mengungkapkan pikiranmu." Sangat menyegarkan mendengar seseorang dengan sudut pandang yang unik seperti itu. Pujian semacam ini melampaui permukaan dan mengakui kecerdasan dan individualitasnya. Kehalusan adalah kuncinya. Anda tidak ingin terlalu agresif atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pujian seharusnya terasa seperti angin sepoi-sepoi, bukan hujan deras. Misalnya, jika Anda memperhatikan gaya kreatifnya, Anda mungkin mengatakan, "Pakaianmu sangat menarik." Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki selera kreativitas yang hebat. Dengan cara ini, Anda menghargai seleranya tanpa hanya fokus pada penampilannya. Selain itu, waktu sangat penting. Pujian paling efektif ketika terasa alami dan spontan. Jika dia berbagi cerita yang menarik, manfaatkan momen tersebut untuk mengakui kemampuan berceritanya. Anda bisa mengatakan, "Asher, kamu benar-benar memiliki bakat untuk membuat cerita menjadi hidup. Saya benar-benar tertarik dengan hal ini." Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda aktif mendengarkan, tetapi juga bahwa Anda benar-benar terkesan dengan kemampuannya. Dengan berfokus pada kecerdasan, kreativitas, atau kebaikannya, Anda memupuk apresiasi dan koneksi yang lebih dalam. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip stoik yang menghargai kecantikan batin dan karakter di atas sifat-sifat dangkal. Ketika Anda memuji seseorang atas kualitas unik mereka, itu mendorong mereka untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan membuka pintu untuk percakapan yang lebih bermakna. Ingat, tujuan pujian adalah untuk mengangkat dan menghubungkan. Ketika Anda menyoroti kekuatan dan kualitasnya, Anda tidak hanya membuatnya merasa nyaman, tetapi Anda juga membangun ikatan berdasarkan rasa hormat dan kekaguman timbal balik. Jadi, lain kali Anda menggoda atau sekadar terlibat dalam percakapan, pikirkan di luar hal-hal yang jelas. Pujian halus yang merayakan siapa dirinya akan menciptakan kesan yang abadi dan membuka jalan untuk koneksi yang lebih dalam. Keempat, gunakan humor dengan bijak. Tawa adalah salah satu cara paling menyenangkan untuk terhubung dengan seseorang. Itu memecah kebekuan, mengurangi ketegangan, dan menciptakan suasana gembira. Saat menggoda, menggunakan humor dengan bijak dapat membuat interaksi Anda lebih menyenangkan dan berkesan. Namun, ada seni dalam memasukkan humor yang terasa alami dan tulus, bukan dipaksakan atau canggung. Pertama, pikirkan tentang apa
Humor yang membuat Anda tertawa bisa berupa permainan kata yang cerdas, anekdot lucu, atau lelucon ringan. Ketika Anda berbagi selera humor Anda, itu mengundang orang lain untuk ikut bersenang-senang. Misalnya, jika Anda sedang berbincang tentang minat yang sama, Anda mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Saya pernah mencoba itu sekali, dan anggap saja saya lebih baik menjadi penonton." Ini tidak hanya menambahkan sentuhan menyenangkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu serius. Humor yang merendahkan diri sendiri juga bisa efektif, tetapi gunakanlah dengan hemat. Lelucon ringan tentang kecelakaan kecil dapat membuat Anda mudah dipahami. Misalnya, jika Anda sedang membahas memasak, Anda mungkin berkata, "Saya pernah mencoba membuat seseorang terkesan dengan kemampuan memasak saya dan akhirnya malah menyalakan alarm asap. Sekarang saya hanya memesan makanan dari luar." Humor semacam ini dapat menciptakan koneksi melalui pengalaman bersama dalam kehidupan sehari-hari. Namun perhatikan audiens Anda. Setiap orang memiliki selera humor yang berbeda, jadi perhatikan bagaimana dia merespons. Jika dia tertawa dan terlibat, Anda berada di jalur yang benar, tetapi jika dia tampak tidak nyaman atau tidak terhibur, ada baiknya untuk mengubah arah. Humor harus terasa inklusif dan ringan, bukan untuk menyerang siapapun. Cara hebat lainnya untuk menggunakan humor adalah dengan berbagi anekdot atau cerita lucu dari kehidupan Anda sendiri. Kisah-kisah pribadi ini dapat menciptakan rasa keintiman dan mengundangnya untuk berbagi pengalamannya sendiri. Misalnya, jika Anda berbicara tentang kejadian lucu saat bepergian, itu mungkin mendorongnya untuk berbagi cerita perjalanannya sendiri. Pertukaran ini dapat mengarah pada percakapan yang lebih dalam dan tawa bersama. Menggabungkan humor ke dalam rayuan Anda tidak berarti Anda harus menjadi seorang komedian stand-up. Ini tentang menemukan kegembiraan di saat itu dan terhubung melalui tawa bersama. Jika dilakukan dengan benar, humor dapat menciptakan suasana santai di mana Anda berdua merasa nyaman dan terbuka. Ingat, humor terbaik adalah jenis humor yang menyatukan orang. Jadi jangan ragu untuk menyelipkan beberapa lelucon ringan atau cerita lucu. Tawa bersama dapat menciptakan ikatan yang tak terlupakan dan menyiapkan panggung untuk koneksi yang lebih dalam yang dipenuhi dengan kegembiraan dan pengertian. Kelima, tunjukkan kendali emosi. Kendali emosi adalah sifat yang halus namun ampuh yang dapat sangat meningkatkan interaksi Anda, terutama saat merayu. Ini tentang menjaga ketenangan dan menunjukkan kedewasaan yang dapat menjadi kualitas yang sangat menarik. Ketika Anda tenang dan terkendali, Anda tidak hanya menciptakan rasa aman bagi orang lain, tetapi Anda juga menunjukkan bahwa Anda dapat menangani apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Bayangkan Anda sedang berbincang dan tiba-tiba muncul topik yang membangkitkan emosi kuat. Alih-alih bereaksi secara impulsif, tarik napas dalam-dalam dan berhenti sejenak. Tindakan kecil pengaturan diri ini dapat menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan. Misalnya, jika dia berbagi cerita yang membangkitkan perasaan kuat, tanggapi dengan bijaksana daripada langsung menceritakan kisah emosional Anda sendiri. Anda bisa mengatakan, kedengarannya sangat menantang. Bagaimana Anda mengatasinya? Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menghormati perasaannya. Menunjukkan pengendalian emosi bukan berarti Anda harus menekan perasaan Anda sepenuhnya, tetapi tentang mengekspresikannya dengan cara yang seimbang. Ketika Anda bersemangat, bagikan antusiasme itu. Jika Anda menikmati percakapan, beritahu dia dengan senyum dan energi positif. Katakan sesuatu seperti, "Saya sangat menikmati obrolan ini. Anda memiliki perspektif yang sangat menarik." Ini menyampaikan perasaan Anda tanpa membuatnya kewalahan. Aspek penting lain dari pengendalian emosi adalah mampu menangani perbedaan pendapat dengan anggun. Jika dia berbagi pendapat yang berbeda dari Anda, alih-alih bersikap defensif, dekati dengan rasa ingin tahu. Anda mungkin mengatakan, "Itu poin yang menarik. Apa yang membuat Anda merasa seperti itu?" Ini tidak hanya menjaga percakapan tetap hormat, tetapi juga membuka pintu untuk dialog yang lebih dalam. Selain itu, pengendalian emosi dapat membantu Anda mengelola emosi. Kegugupan adalah hal yang wajar untuk merasa sedikit cemas saat menggoda, terutama dengan seseorang yang Anda minati.
Alih-alih membiarkan kegugupan itu menguasai Anda, fokuslah pada pernapasan Anda. Tenangkan diri Anda sebelum berbicara. Ini akan membantu Anda berkomunikasi lebih jelas dan percaya diri. Terakhir, ingatlah bahwa pengendalian emosi adalah tentang menjadi otentik. Tidak apa-apa untuk mengekspresikan kegembiraan, antusiasme, atau bahkan kerentanan ketika saatnya tiba. Keseimbangan emosi ini menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri dan dapat menciptakan ruang aman baginya untuk mengekspresikan perasaannya juga. Menunjukkan pengendalian emosi saat menggoda bukan hanya tentang tetap tenang, tetapi juga tentang menciptakan suasana yang ramah di mana Anda berdua dapat terhubung secara terbuka dan jujur. Dengan menunjukkan kedewasaan dan pengertian, Anda tidak hanya akan menarik perhatian, tetapi juga membina hubungan yang lebih dalam yang dibangun di atas rasa hormat dan keamanan emosional. Keenam, terlibatlah dalam minat bersama. Menemukan kesamaan dapat menjadi salah satu bagian paling menarik dari mengenal seseorang. Ketika Anda terlibat dalam minat bersama, itu menciptakan koneksi alami yang membawa Anda lebih dekat, baik itu hobi, genre film favorit, atau gairah memasak. Menjelajahi minat bersama ini dapat menghasilkan percakapan yang menyenangkan dan bermakna. Jadi bagaimana Anda menemukan minat bersama ini? Mulailah dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang mengundangnya untuk berbagi apa yang dia sukai, alih-alih hanya. Cobalah bertanya, apakah dia suka musik, misalnya jenis musik apa yang dia sukai? Apakah dia punya band atau pengalaman konser favorit? Ini akan mendorongnya untuk berbagi lebih banyak tentang minatnya dan memberi Anda kesempatan untuk terhubung melalui selera yang serupa. Setelah Anda menemukan minat yang sama, selami topik tersebut lebih dalam. Misalnya, jika Anda berdua suka mendaki, diskusikan jalur pendakian favorit Anda atau pendakian yang berkesan yang pernah Anda alami. Anda mungkin berkata, baru-baru ini saya mendaki jalur yang memiliki pemandangan paling menakjubkan. Pernahkah Anda mengunjungi tempat-tempat menakjubkan? Ini tidak hanya menunjukkan antusiasme Anda, tetapi juga mendorongnya untuk berbagi cerita sendiri, membuat percakapan menjadi hidup dan menarik. Terlibat dalam minat yang sama juga membuka pintu untuk rencana masa depan. Jika Anda berdua suka memasak, Anda dapat menyarankan malam memasak yang menyenangkan bersama. Anda mungkin berkata, saya suka mencoba resep baru. Bagaimana kalau kita memilih satu hidangan dan memasaknya bersama di akhir pekan? Ini tidak hanya menciptakan kesempatan untuk lebih dekat, tetapi juga menunjukkan kesediaan Anda untuk meluangkan waktu untuk mengenalnya lebih baik. Selain itu, minat yang sama dapat mengarah pada candaan yang menyenangkan. Jika Anda berdua menikmati acara TV tertentu, Anda dapat bercanda tentang karakter atau alur cerita. Humor menambahkan lapisan yang menyenangkan pada hubungan Anda, membuat percakapan terasa ringan dan menyenangkan. Misalnya, aku tidak percaya apa yang terjadi di episode terakhir. Aku benar-benar tidak menyangka itu akan terjadi. Namun, penting untuk bersikap tulus dalam minatmu. Jika kamu tidak terlalu antusias dengan topik yang dia sukai, tidak apa-apa untuk mengungkapkan rasa ingin tahu tanpa berpura-pura. Kamu bisa mengatakan, aku belum terlalu banyak mengeksplorasi itu, tetapi aku ingin mendengar apa yang kamu sukai tentangnya. Keterbukaan ini dapat menghasilkan percakapan yang memperkaya dan menunjukkan bahwa kamu menghargai perspektifnya. Terlibat dalam minat bersama adalah cara fantastis untuk menciptakan ikatan yang terasa alami dan menyenangkan. Dengan menemukan apa yang kalian berdua sukai dan mengeksplorasi topik-topik itu bersama, kalian akan membina hubungan yang menyenangkan dan bermakna. Jadi, selami minat tersebut, ajukan pertanyaan, bagikan pengalaman, dan saksikan percakapan kalian berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. 7. Jadilah dirimu sendiri. Di dunia di mana kita sering merasa tertekan untuk menyesuaikan diri atau mengenakan persona tertentu, menjadi diri sendiri adalah salah satu hal paling menyegarkan dan menarik yang dapat kamu lakukan. Otentik itu bersinar seperti mercusuar, menarik orang lain pada dirimu yang sebenarnya. Ketika berbicara tentang menggoda atau membangun koneksi, bersikap jujur pada diri sendiri tidak hanya membuatmu merasa lebih nyaman, tetapi juga mendorong orang lain untuk bersikap jujur padamu juga. Jadi, apa artinya?
Untuk menjadi diri sendiri, semuanya dimulai dengan menerima kualitas dan keunikan Anda. Setiap orang memiliki minat, gairah, dan cerita masing-masing yang membuat mereka menjadi diri mereka sendiri. Jangan ragu untuk berbagi apa yang Anda sukai. Jika Anda bersemangat tentang suatu hobi, entah itu melukis, mendaki gunung, atau mengoleksi piringan hitam vintage, bagikan antusiasme itu. Anda mungkin berkata,